Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nuri Hidayat di channel Pelajar TKJ. Pada video kali ini saya akan membagikan cara melakukan konfigurasi import mikrotik melalui Qemu di GNS3. Jadi kita akan menginstal router mikrotik pada GNS3 melalui Qemu. Untuk langkah konfigurasinya, yang pertama kita harus download file ISO dari router mikrotik. Untuk mendownload file, kita bisa buka situs mikrotik.com. Kita download, kita pilih pada bagian software. Jadi di sini jaringannya sedikit lambat. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita download pada bagian x86. Di sini terdapat x86 dan kita pilih yang CD-image. Nah, untuk CD-image di sini kita pilih versi yang stabil, yaitu terdapat di setengah. Di sini dapat dilihat versi yang stabil ada di tengah, versi yang sebelumnya terdapat di sebelah kiri. Kita gunakan versi yang stabil saja. Kita download file ISO tersebut. Oke, kita tunggu hingga download file ISO selesai. Di sini file ISO sudah berhasil di-download. Langkah selanjutnya kita buka file Explorer. Lalu kita lihat file ISO yang sudah kita download. Kita klik kanan, lalu kita copy. Kemudian kita akses pada bagian disk PC, lalu local disk C. Kemudian pilih program file, jadi kita akses penyimpanan dari GNS3 atau folder dari GNS3. Sini GNS3. Jadi kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih pada bagian Qemu. Nah, di sini terdapat Qemu strip 0111.0 dan Qemu 3.1.0. Di sini saya akan pindahkan file ISO tersebut pada bagian Qemu 0.11. Kemudian di sini kita pastekan. Kita klik kanan lalu paste. Nah, di sini Unit Provide Administrator permission to copy to this folder. Kita pilih continue. Maka dapat dilihat di sini kita berhasil memindahkan file ISO mikrotik pada bagian Qemu. Langkah selanjutnya kita jalankan command prompt sebagai run administrator. Di sini command prompt lalu klik run as administrator. Ini kita pilih yes. Lalu langkah selanjutnya di sini command prompt-nya sudah terbuka. Kita minimize. Kita akses program file pada GNS3 dengan perintah cd cd kemudian backslash program file backslash lagi kita masukkan GNS3. Lalu pada bagian GNS3-nya kita masuk ke menu Qemu. Qemu di sini adalah Qemu yang tempat kita menyimpan file ISO tadi, yaitu Qemu strip 011.0. Jika sudah kita klik enter, lalu langkah selanjutnya adalah membuat image mikrotik dengan perintah Qemu strip image.exe kemudian spasi create -f lalu kicau. Di sini kicau yang kita gunakan adalah kicau 2. Langkah selanjutnya kita masukkan penamaan dari file yang akan kita buat, yaitu kita masukkan nama mikrotik.jmg.
Kemudian untuk ukuran RAM-nya kita gunakan 64 M. Jika sudah kita klik enter, di sini dapat dilihat formatting mikrotik.img atau image dengan format kicau 2 dan sisnya 60 kurang lebih 64 MB. Untuk encryption-nya off dan cluster sisnya adalah 0. Langkah selanjutnya verifikasi pada program file yang terdapat pada GNS3. Akan muncul satu image baru bernama mikrotik. Jika kita buka program file lagi, di sini terdapat mikrotik dengan tipe file CD image dan sisnya adalah 256 KB. Langkah selanjutnya setelah terdapat image tersebut, kita lakukan instalasi QEMU dengan perintah. Ya, kita buka kembali command prompt-nya, lalu kita instalasi QEMU menggunakan file ISO atau instalasi mikrotik melalui file ISO-nya dengan menggunakan perintah qemu.exe, lalu kita masukkan nama file mikrotik yang terbaru yaitu mikrotik.image. Kemudian kita masukkan perintah minboot d min cd-rom, dan kita masukkan file ISO-nya yaitu mikrotik versi 6.48.3.iso. Jika sudah, kita klik enter. Maka secara otomatis QEMU akan menginstal mikrotik. Nah, untuk menginstal paket mikrotik atau software yang ada di mikrotiknya, kita akan menginstal seluruh paketnya. Untuk memilih seluruh paket, kita bisa menggunakan keyboard A. Kita A, di sini sudah terpilih semua. Lalu untuk melakukan install, kita klik huruf I. Maka di sini kita akan ditanyakan apakah kita akan menyimpan konfigurasi lamanya. Kita pilih no saja supaya konfigurasinya menjadi default. Supaya konfigurasinya menjadi kosong. Kemudian untuk continue kita lanjutkan. Ya, di sini QEMU akan memformat penyimpanan dari mikrotiknya supaya konfigurasi defaultnya terhapus. Nah, sampai di sini untuk instalasi QEMU-nya sudah berhasil. Kita close saja. Kita close lagi. Dan kita buka GNS3. Kita buka GNS3 untuk instalasi image QEMU-nya. Kita tunggu hingga server dari laptop kita aktif dan juga server dari GNS3-nya aktif. Server dari GNS3 VM. Kita tunggu hingga kita berhasil login ke GNS3 VM. Jadi setiap kalian membuka GNS3 VM, biasakan tunggu hingga server GNS3 VM-nya itu running atau berjalan. Nah, jika dilihat di sini CPU dari laptop saya hampir mencapai 100, yaitu sudah sekitar pada 92. Sehingga hal itu dapat mengganggu topologi yang terdapat di GNS3. Maka dari itu kita sudah menginstal GNS3 VM. Jika kalian ingin menginstal GNS3 VM, kalian bisa melihat pada video sebelumnya. Nah, di sini GNS3 VM-nya login secara otomatis. Nah, dapat dilihat di sini GNS3 VM-nya sudah berjalan dengan ditandai berwarna hijau. Lalu tampilannya sudah berwarna biru ini. Kita minimize saja. Lalu untuk mengimport
di Make Kemo di GNS3, kita bisa silang saja, lalu kita pilih bagian Edit. Kemudian Preference. Kemudian kita pilih pada bagian Kemo VMS. Nah, di sini masih kosong, kita bisa tambahkan dengan klik New. Di sini kita bisa memilih untuk menjalankan Kemo yang akan kita tambahkan, kita jalankan di mana. Karena kita sudah menginstal GNS3 VM, maka kita bisa pilih GNS3 VM. Jika belum, kita hanya bisa menggunakan lokal komputer atau server dari lokalnya. Jika sudah, kita klik Next. Lalu untuk nama Kemo-nya di sini saya gunakan RB-ISO. Kemudian klik Next. Secara otomatis Kemo binary-nya akan terisi tersendiri. Untuk RAM-nya di sini saya hanya menggunakan RAM 64 MB. Kemudian klik Next. Lalu untuk konsol tipenya adalah Telnet. Jadi jika kita membuka atau melakukan remote menggunakan Kemo Mikrotik yang kita install ini, otomatis akan diremote melalui Telnet. Jika sudah, kita klik Next. Lalu untuk di sini kita pilih New Emacs karena kita baru menambahkan. Kita pilih New Emacs, kemudian kita pilih Browse. Nah, pada bagian Browse ini kita ke Local Disk C, lalu Program File. Setelah itu pilih GNS3. Kemudian di Kemo 0.11.0. Oh ya, sorry. Di sini untuk menambahkan Kemo-nya, kita perlu di Local Disk C, lalu kita pilih User. Di sini dapat user yang saya gunakan adalah YD. Kemudian di sini terdapat sepertinya saya lupa, kita klik cancel lalu kita browse kembali. Nah, di bagian Kemo sini, jadi Muhammad Hidayat, kemudian GNS3, Emacs, Kemo. Di sini kita pilih Kemo yang kita buat tadi. Kemo yang kita buat adalah sepertinya yang salah. Kita akses pada Local Disk C. Kemudian di Local Disk C kita tes PC. Kemudian pilih Local Disk C. Sorry, di sini saya sedikit lupa. Kemudian kita pilih program file, lalu pilih GNS3. Setelah itu Kemo. Dan di sini kita pilih Mikrotik DC Mac yang sudah kita buat. Kemudian kita klik Open. Maka di sini adalah file adalah mikrotik.image. Jika sudah, kita klik Finish. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan tutornya. Kita bisa klik Edit. Kita bisa mengedit simbolnya. Kita bisa klik Edit. Lalu di sini di General Setting kita pilih pada bagian simbol, lalu klik Browse. Kita tunggu untuk terhubung ke GNS3 VM-nya. Di sini saya biasa menggunakan simbol pada bagian klasik, lalu saya pilih yang router firewall atau mungkin router saja, klik OK. Kemudian pada bagian networknya, untuk adapternya saya gunakan 5 adapter. Untuk yang lainnya kita bisa gunakan default, lalu klik OK. Kemudian kita apply, lalu OK. Nah, jika kita lihat pada bagian all device atau mungkin di end device, di sini terdapat RB-ISO yang kita buat, yang kita tambahkan pada bagian Kemo VMS tadi. Selanjutnya kita coba menambahkan
router tersebut pada topologi dengan klik New Blank Projects. Lalu kita buat namanya topologi sederhana dengan router. Dari di sini typo dengan router. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita bisa masukkan RBISO-X ini pada topologi. Kita bisa drag. Di sini terdapat RBISO. Secara otomatis RBISO ini akan dijalankan pada server DNS-TVM. Kemudian saya hubungkan dengan NAT di sini. Untuk NAT-nya saya pilih server dari laptop saya supaya bisa terhubung dengan VMNet 8. Kemudian setelah menambahkan NAT, sini saya juga menambahkan VPCS sebagai kliennya. Untuk VPCS saya menggunakan server dari DNS-TVM saja. Kemudian saya hubungkan NAT dengan router melalui interface Ethernet 0. Jika sudah, kita tambahkan Ethernet 1 atau interface router 2 ke laptop klien atau ke VPCS-nya. Kemudian kita jalankan menggunakan Start iDevice. Kita klik Yes. Di sini interface pada router dan pada VPCS sudah berjalan. Yang pertama kita akan hubungkan RB dengan NAT. Di mana interface NAT yang saya gunakan tadi adalah, kita cek kembali. Kita cek pada Change Adapter Option, lalu pilih VMNet 8. Kemudian klik Status, klik Details. Di sini IP yang digunakan adalah 10.10.10.1. Jadi IP NAT-nya adalah 10.10.1, 10.10.10.1/24. Maka pada IP routernya kita bisa gunakan 10.10.2. Sini kita gunakan 10.10.2. Nah, di sini kita hubungkan RBISO dengan NAT terlebih dahulu. Kita bisa remote, bisa kita klik kanan lalu klik konsol. Kemudian di sini kita login menggunakan admin. Kita klik enter lalu passwordnya menggunakan default itu 0. Kemudian untuk lisensinya kita pilih N. Nah, sampai sini kita sudah berhasil meremote RBISO. Kemudian kita cek pada IP address-nya. Di mana IP address-nya masih kosong, kita tambahkan IP address untuk terhubung dengan NAT. Menggunakan perintah IP address @address 10.10.10.2/24. Sedangkan untuk interface-nya adalah interface Ether 1. Jika sudah, kita cek IP address print. Di sini sudah berhasil, lalu kita tes ping ke gateway-nya, yaitu 10.10.10.1. Sampai sini kita sudah terhubung dengan NAT-nya. Selanjutnya kita hubungkan RB dengan VPCS. Menambahkan perintah IP address @address. Untuk IP dari router untuk VPCS, saya gunakan IP di sini adalah 20.20.20.1/24. Sedangkan untuk VPCS sendiri akan menggunakan IP 20.20.20.2. Kita remote kembali pada RB-nya. IP address yang kita tambahkan adalah 20.20.1/24. Untuk interface yang digunakan untuk terhubung ke VPCS adalah interface Ether 2. Jika sudah, kita klik enter, lalu kita cek konfigurasi IP address-nya. Di sini terdapat IP 10.2 dan 20.1. Langkah selanjutnya kita konfigurasi IP address pada VPCS. Kita bisa klik 2 kali pada VPCS, lalu masukkan perintah IP. Kemudian IP-nya adalah 20.2/24, sedangkan untuk gateway-nya adalah 20.20.1. Jika sudah, klik enter.
Dapat dilihat di sini IP yang digunakan PC VPCS adalah 20.20.20.2/24 dan gateway-nya adalah 20.1. Kemudian kita ping ke arah gateway atau ke arah router, yaitu ping ke 20.20.1. Di sini hasilnya sudah reply, yang artinya VPCS sudah terhubung dengan router MikroTik. Sampai di sini konfigurasi topologi sederhana dengan router yang kita tambahkan melalui QEMU menggunakan file.piso MikroTik-nya sudah selesai. Untuk konfigurasi yang selanjutnya bisa dilihat pada channel YouTube Pelajar TKJ. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.